Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat FTK, selamat pagi. Jumpa lagi di Wiradharma Podcast Dema FTK IAIN Salatiga. Di sini saya Irfan Maulana selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa FTK IAIN Salatiga. Hari ini berkesempatan menjadi podcaster yang akan membawakan salah satu isu yang hari ini tentunya ditunggu-tunggu oleh seluruh mahasiswa IAIN Salatiga khususnya FTIK, yaitu terkait wacana adanya PTM, perkuliahan tatap muka secara offline. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Dekan FTIK, Profesor Dr. Haji Mansur MAG. Bagaimana Prof untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, karena memang kesehatan itu menjadi nikmat yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Yeah. Oke, untuk kesibukan selama pandemi ini kira-kira apa saja, Bro? Kalau kami walaupun pandemi setiap hari masuk kampus ya, masuk kantor. Anjay. Ya. Selalu sebagai tenaga pendidik itu selalu WFO ya, Prof, ya, nggak ada untuk WFA-WFA-hanan gitu. Oh, ya sebagian ada yang WFO, ada sebagian ada WFH. Kalau yang menjabat ya tentu banyak WFO-nya. Sebagai pimpinan tertinggi yang ada di fakultas, Prof Mansur ini selain sebagai dekan, sebagai profesor, juga sebagai kiai di Pondok Pesantren Ar-Rois. Nah, tentunya kesibukannya pasti sangat padat sekali. Dan alhamdulillahnya hari ini Profesor itu bisa untuk menghadiri podcast yang sudah diadakan oleh Dema FTIK. Tentunya saya sangat mengapresiasi sekali atas kehadirannya, ya, Prof. Ya, Oke. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama terkait perkuliahan tatap muka, karena kita tahu angkatan 2020, angkatan 2021 sebagai mahasiswa baru itu bisa dikatakan belum pernah menginjakkan kakinya di gedung FTIK ini, Prof. Nah, bagaimana sih perkembangan persiapan perkuliahan tatap muka di IAIN Salatiga khususnya FTIK, karena kita tahu perubahan sistem dari online menuju offline itu pastinya perlu persiapan nih, Prof. Iya, baik, terima kasih. Kami dari FTIK sudah mempersiapkan untuk sewaktu-waktu misalnya sudah offline. Jadi kita sudah persiapan, kemudian tingkat institut itu sudah persiapan. Nah, khususnya di FTIK karena nanti model kaitan dengan offline-nya itu nanti 50% itu bagaimana, apakah NIM ganjil, apakah urut daftar absen ganjil, atau mungkin semester 1 sendiri atau semester 3 sendiri dan sebagainya, itu diserahkan ke fakultas. Nah, untuk fakultas di Tarbiyah tentu kaitan dengan offline nanti kita sudah persiapkan, termasuk persiapan sebelum perkuliahan ini dari petugas itu sudah kita antisipasi, sudah kita kerahkan. Nanti bagaimana kita kalau sewaktu-waktu sudah offline, tentu dari petugas itu melakukan sterilisasi ya, termasuk kaitan dengan ruangan-ruangan tersebut, kemudian diatur untuk mejanya agar jaga jarak, pembagian ruang kelas, kemudian pemasangan denah, kemudian penyemprotan, kemudian semua yang berkaitan dengan itu kesehatan, protokol kesehatan. Terkait sarana dan prasarannya nih, Prof, karena kita kan tahu untuk perkuliahan offline dengan
tetap menunjang prokes ini kan tentunya perlu sarana dan juga prasarana yang mendukung. Apakah perlu dibuatkan bilik-bilik sekat pemisah atau gimana ini, Prof? Oh ya, Bisa baik dijelaskan? ya. Untuk sarana prasarana, dan kita sudah mempersiapkan, sudah merapatkan, ya, sudah kita sepakati sarana prasarana yang kita inginkan nanti. Yang pertama misalnya penyediaan hand sanitizer, hand soap, tisu di tempat strategis seperti di pintu masuk ruangan, area toilet dan sebagainya itu sudah. Kemudian penataan meja dan kursi sesuai dengan jumlah kuota maksimal untuk pendidikan kuliah tatap muka terbatas tadi. Jadi satu kelasnya biasanya misalnya 30 itu menjadi 15, jadi 50%. Jadi 50% ya. kita tidak menggunakan bilik-bilik di sekat-sekat, tidak. Oh, tidak. Ada kelasnya itu 30 meja, kemudian diisi 15 jadi separuhnya gitu ya. Kemudian penyediaan petunjuk arah keluar masuk ya kampus, pemasangan tulisan tempat cuci tangan, tempat hand sanitizer, tempat ibadah dan lain sebagainya itu nanti dipasang, termasuk kaitan dengan kelas-kelas itu dipasang. Kemudian penyediaan alat cek suhu, masker cadangan kalau ada yang mahasiswa lupa membawa masker ya. Itu kita menyediakan. Berarti persiapan sarana dan juga prasarana dari fakultas ini memang sudah dipersiapkan secara matang ya, Prof. Sudah. Oke, terkait sistem, apakah ada sistem khusus dalam kaitannya pelaksanaan perkuliahan tatap muka ini, Prof? Oh ya, ada. Jadi sistem khusus yang dilaksanakan tatap muka ini ada semacam teknis atau SOP ya, standar operasional prosedur yang harus dilalui dalam kaitan perkuliahan nanti. Dan tatap muka itu kan ada implikasinya, ada kuliah teori itu juga ada SOP-nya, perkuliahan praktikum itu juga ada SOP-nya, ada lagi ujian skripsi ada SOP-nya. Kemudian bimbingan ya, termasuk bimbingan skripsi, termasuk bimbingan akademik itu juga ada SOP-nya. Jadi kita sudah susun secara rapi. Sewaktu-waktu kita tatap muka sudah ready, sudah kita siap. Hanya saja kita memang menyadari mahasiswa angkatan 2020 ya, kemudian 2021 ini kan belum mengikuti perkuliahan. Belum kenal kampus ya. Maka kita harapkan yang bisa masuk nanti ya, yaitu perkuliahan tatap muka terbatas itu hanya semester 1 dan 3. Dan itu pun di separuh-separuh. Nanti skenario-nya itu nanti di FTIK nanti akan berbeda dengan yang lain, mungkin begitu ya. Jadi kalau di FTIK itu tidak menganut daripada sistem nomor urut absen ganjil genap, bukan. Kemudian bukan juga NIM ganjil genap, bukan. Kalau NIM ganjil genap itu nanti satu mata kuliah itu kadang-kadang semester yang NIM-nya genap itu 80%, yang ganjil 20%, kan tidak imbang. Nanti tidak seimbang ya, Bro. Nah, terus kalau itu nomor urut absen, misalnya minggu ini urut absen ganjil, itu mata kuliah A, tapi mata kuliah B dia itu ikut genap, maka setiap minggu dia masuk terus ya. Jadi nanti kalau kita itu skenario-nya adalah adanya semester 1, semester 3, tapi itu nanti dibagi 2, kemudian bagi 2-nya apa? Itu berdasarkan prodi-prodi yang ada. Kemudian nanti satu kali, yaitu 1 minggu pertama, itu sudah kita rencana ya, minggu pertama. Misalnya minggu pertama itu kaitan dengan ini yaitu PAI, PBA, TBI, PGMI, IPA, Matematika, BKPI. Itu minggu pertama. Itu urut ya, untuk prodinya. Itu jumlahnya berapa? Itu jumlahnya 20 kelas. 20 itu kelas. non normal. Ya. Lah ini dibagi 2 kan 50%. 50%. Lah, maka kelas itu dibagi menjadi 2. Berarti menjadi 40 ruangan yang digunakan. 40 ruangan. Sedangkan yang minggu berikutnya kedua ini tidak masuk, tapi yang masuk nanti yang mengambil mata kuliah semester 3, yaitu dari selain itu tadi ya. Ya, kemudian ditambah dengan KKI dan PIAO. Jumlahnya berapa? 20 kelas standar umum. Nah ini karena separuhnya berarti kalikan 2.
berarti 40 ruang. 40 Maka ruang. setiap 1 minggu, setiap hari itu butuh kita 40 ruang, dan itu sudah ada. Nah, sehingga nanti ngajarnya itu satu dosen itu ngajar 2 kelas sekaligus itu. Anjir. Jadi di ruang yang bersebelahan. Nanti di tempat lain juga begitu. Jadi tidak mengubah jadwal daripada Bapak Ibu dosen, dan juga tidak mengubah jadwal para mahasiswa gitu, sehingga tetapi nanti menjadi 2 kelas. Jadi dosen satu pertemuan yang awal mungkin di kelas A misalnya begitu, kelas yang satunya, kemudian pertemuan yang berikutnya mungkin di B, tetapi ini nanti separuh waktu itu nanti pindah ke sana, pindah ke sana. Oh, berarti tetap gitu. sistematis nggak, Prof, ya? Jadi ini akan menimbulkan keadilan. Jadi mahasiswa itu semuanya ngikuti kegiatan tatap muka semuanya. Tapi kalau separuh itu kita ngikuti di kampus, yang separuhnya di rumah, itu tidak adil. Anjir. Karena yang di kampus tentu bisa bertemu, yang di rumah tidak bisa bertemu. Nah, kalau daring itu pun juga menguras daripada tenaga Bapak Ibu dosen. Anjir. Sudah mengajar, sudah mempersiapkan daring. Kalau Harus mengajar 2 metode kalau gitu. bersamaan, Yeah. kalau kita ngajar, kemudian di rumah bisa melihat, itu yang bagus. Tetapi alat di YIN Salatiga dan beberapa perguruan tinggi itu belum punya, mampu untuk belum mampu itu mencapainya ya. Nah, maka ini model yang disepakati dari FTIK itu seperti itu. Oke. Untuk sistemnya tadi kan sudah dijelaskan secara khusus, baik secara perkuliahannya maupun secara pelayanan akademiknya itu sudah dijelaskan secara khusus, dan saya kira ini memang sistemnya sudah siap untuk dilaksanakan gitu, Prof. Sudah Nah, siap. terkait nantinya apakah ada perbedaan mencolok antara pertemuan tatap muka yang sebelum pandemi yang tahun-tahun kemarin sama yang setelah pandemi ini, Prof? Apakah ada perbedaan mencoloknya? Ya, tentu ada perbedaan. Anjir. Kalau sebelum pandemi itu kan tidak ada jarak, ya kan? Anjir. Kemudian setelah kuliah, kemudian bisa berkumpul-kumpul di sini lama-lama, di lorong-lorong, baca-baca buku kan begitu, banyak sekali. Berarti nanti ketika jam perkuliahan itu ada jeda, itu kira-kira mahasiswanya dibawa kemana, atau apakah ada larangan jangan berkerumun, terus satpam juga ditugaskan untuk selalu mengingatkan terkait prokes ini, iya. Prof? Ya, baik. Jadi di sini kita melibatkan berbagai pihak. Dosen itu juga mengingatkan, Kapolri kalau ada kerumunan yang begitu itu juga mengingatkan, satpam juga begitu. Ya, jadi semuanya kita dalam satu kesatuan untuk menjaga kesehatan. Jadi sebelum pandemi tentu hal-hal itu umum ya, wajar. Tapi setelah pandemi ada perbedaan, termasuk dari bimbingan itu pun juga di sini ada SP-nya. Bimbingan itu dia harus langsung masuk, kemudian ke bimbingan dosen, semuanya dia layani, tidak. Ini ada ketentuannya di sini. Jadi sudah ada SOP-nya ya, ketentuan bimbingan akademik, bimbingan skripsi dan sebagainya. Contohnya pelayanan bimbingan melalui tatap muka, yakni akademik maupun skripsi, misalnya dalam waktu bimbingan per mahasiswa maksimal 20 menit. Kemudian dosen membatasi jumlah mahasiswa menunggu waktu bimbingan itu maksimal 5 mahasiswa per dosen. Jadi nanti kalau sudah ya tidak. Mahasiswa yang akan melaksanakan bimbingan secara tatap muka harus mendapat persetujuan dari dosen pada lambat H-1 dari pelaksanaan bimbingan. Jadi kita sudah melaksanakan, sudah kita rinci aturan-aturan, nanti kalau sudah saatnya kita langsung. Hanya saja perlu kita sampaikan, kita itu adalah YIN. YIN itu Kementerian Agama. Kementerian Agama itu dari kita itu abdi negara, abdi bangsa. Maka kita harus loyal kepada pemerintah. Nah, dalam kaitannya dengan pertemuan tatap muka, kita memang sudah merindukan. Namun dari surat edaran Dirjen Pendidikan Islam yang membawa YIN, UIN, STAIN se-Indonesia, itu tertanggal 30 Agustus 2021 sudah edarannya berbunyi bahwa yang namanya pertemuan tatap muka terbatas itu sendiri dilaksanakan pada level, misalnya ya, pada level 2 itu perkuliahan tatap muka diikuti paling banyak 50% dari jumlah mahasiswa sesuai ketentuan poin 2
Poin 2 itu adalah semester 1 dan semester 3. Jadi itu separuhnya, 50%. Itu Anjir. saja kalau sudah level. Level 2. Kalau level 3 itu kalau di Jawa dan Bali. Karena kita itu di Jawa Bali, itu poin 3A itu PTKI termasuk YIN di wilayah PPKM level 4 dan 3 melaksanakan perkuliahan harus PJJ, yakni perkuliahan jarak jauh, Pembelajaran yakni jarak jauh. dari secara penuh 100%. Berarti kita tidak boleh melanggar hal tersebut. Walaupun di beberapa tempat, di SD, di SMP, di SMA, misalnya sudah ada ya, yang sudah ada offline gitu ya, offline, Bro. itu silakan, walaupun tidak penuh. Tetapi kalau kita itu bawahannya dari dirjen, Dari Dirjen Pendidik secara jadi langsung kita ya. punya bapak itu dirjen sana, ya. Nah, kita harus taat. Lah, taat aturannya level 3 dan 4 di Jawa dan Bali. Perkuliahan di perguruan tinggi tatap muka itu dilarang. Jadi perkuliahan jarak jauh. Sehingga kalau kita ada yang mengadakan tatap muka di kampus, justru menyalahi aturan. Aturan. Ya, gitu. Jadi kita taat. Tapi kita sewaktu-waktu nanti sudah level 2, kita sudah ready, sudah semuanya kita siapkan. Jadi, Kalau melihat keadaan di Kota Salatiga ini kira-kira sudah level berapa ini, Bro? nah ini Kira-kira. belum lama ini saya tanyakan itu level 3, Mas Yan. Oh, masih level 3. Iya, iya. Jadi kita belum berani, ya. Jadi syaratnya itu pokoknya kita level 2, kemudian ada persetujuan ataupun istilahnya ACC dari Satgas Covid kota atau kabupaten setempat. Itu. Jadi maka kita sholat itu ada persetujuan dari Satgas Covid di Salatiga dan tentu tidak menjadi aturan dari Dirjen Pendidik. Jadi memang harus Iya. dari bawah ke atas itu Iya. harus urut gitu. Iya, Koordinasinya juga kita urut. harus taat pemerintah kota. Taat Ya kita pemerintah taat. kota. Ya, taatnya berarti kan kita dipersilakan masuk misalnya, ya kita misalnya mau masuk boleh, misalnya tidak masuk kan boleh karena dipersilakan, saatnya dibolehkan gitu ya. Anjir. Tapi kan tidak diharuskan. Tetapi kalau yang di dirjen bapaknya kita langsung itu justru melarang kalau tatap muka. Oke, Ini Prof, ada yang- kembali lagi ke Iya. topik terkait perkuliahan tatap muka. Nah, Iya. tadi kan sudah dijelaskan terkait bagaimana sistem penjadwalan perkuliahan, bagaimana perkuliahan itu ada sistem rollingnya antara mahasiswa yang tadinya diprioritaskan semester 2, 3 atau 4 itu gimana, Prof? Adakah kelebihan atau kekurangannya dalam pelaksanaan sistem rolling tersebut? Ya, baik. Jadi kita rollingnya itu per minggu ya. Ji. Jadi kelompok 1 yang sudah saya sampaikan tadi, ya dah, itu tadi yang semester 1 ya, mata kuliah semester 1 yang mengambil PKI, PBA, PBI, PGMI, IPA, PKPI dan sebagainya itu satu. Kemudian kaitan dengan kelompok yang kedua itu semester 3 ya, dan ditambah dengan yang semester 1 khusus PAUD dan KKI itu minggu berikutnya kan begitu ya. Jadi 2 rollingan itu ada kelemahan dan kelebihannya kan gitu. Ji. Kelemahannya karena satu kali itu datang mahasiswa misalnya semester 1 misalnya BKPI misalnya atau matematika, semuanya kan datang dalam mata kuliah yang sama itu nih. Ji. Mata kuliah 1 tapi menjadi 2 kelas. Kelemahannya atau kekurangannya, dosen itu kan bersikeras untuk bisa mengatasi 2 kelas itu. Anjir. Ya kan gitu. Masa ngajar 1 kelas itu aja belum begitu maksimal, apalagi kok 2 kelas. 2 kelas langsung. Gitu. Wah, pasti Kan berat juga sulit, ya, Prof. nah. Terus lagi Kasubat akademik itu untuk memberikan nama dari satu ruangan itu diberi nama. Itu nanti besok nanti kalau sudah saatnya diberikan tulisan ruangan berjejer itu. Mata Oh. kuliah A, ini A1, A2. Sana mata kuliah apa? A1, 2 gitu. Anjir. Nah, itu kan nambah Pekerjaan dari juga pekerjaan ya. Kasubat akademik, pekerjaan dosen dan sebagainya. Namun kelebihannya satu, tidak mengubah jadwal. Anjir. Terus mahasiswa tidak bingung, saya ini masuk yang minggu kemana ya? Nah, karena kalau NIM ganjil genap
itu nanti kan ngapal itu kan Ya, bingung juga. bingung. Ditakutkan kalau nanti mahasiswanya sudah terlanjur datang ke kampus, padahal bukan saatnya. dia nimnya genap atau dia nimnya ganjil, itu juga tidak adil lagi. Tapi kalau sewaktu-waktu yang dibutuhkan nomor urut absen, dia urutnya tanya sebutnya minggu depan, tapi sudah masuk sekarang, apa ya ditolak kan gitu. Nah, jadi sulit untuk menghafalkannya, sulit. Nah, kalau seperti ini, seperti di PTK, ini tidak mengubah jadwal, mahasiswa juga mudah untuk menghafal. Dosen juga tidak 2 kali kerja, cukup mengajar di kampus selesai. Ya gitu. Berarti memang ada kelemahan dan juga kelebihan di tiap sistem. Tapi FTK sendiri tentunya selalu mengambil langkah yang lebih cenderung kepada kelebihan daripada sistem tersebut. Nah, selanjutnya Prof, ini kan tadi sudah dibahas terkait persiapan dari lembaga, persiapan dari dekana sendiri. Nah, ini untuk mahasiswanya sendiri itu apa yang seharusnya dipersiapkan dari segi mahasiswa ini, Pak? Oh iya, baik, dari segi mahasiswa ini nanti kalau sudah masuk itu harus mengikuti protokol kesehatan. Maka protokol kesehatan itu di sini sudah disampaikan. Nanti ini ada semuanya. Jadi mahasiswa itu datang harus mematuhi protokol kesehatan, harus bawa masker semuanya. Gitu. Wajib. Wajib. Terus kaitan dengan fasilitas pribadi, buku, ya, kemudian pulpen, laptop, ya, dan semua yang ada itu tidak boleh pinjam teman yang lainnya. Jadi bawa sendiri-sendiri. Jadi untuk menghindari menularnya COVID. Gitu. Karena kita alhamdulillah sudah reda dan mudah-mudahan itu langsung hilang semuanya, maka diantisipasi seperti itu. Jadi mahasiswa, bagi mahasiswa datang mahasiswa berarti harus mematuhi protokol kesehatan. Nanti di luar ada petunjuk di mentaati peraturan. Nanti masuk kelas juga harus tahu, mahasiswa itu harus tahu untuk masuk di kelas mana. Karena itu nanti tidak sesuai dengan kelas dalam jadwal. Oh, gitu. Tapi jadwalnya jamnya sama, hanya kelasnya nanti yang berbeda. Karena satu mata kuliah butuh dua kelas. Jadi harus seawal mungkin tahu tempatnya saya di mana, ya begitu. Jadi protokol kesehatan tentu, persiapan dari alat-alat yang digunakan itu, jadi tidak boleh untuk pinjam teman yang lainnya. Terus disarankan kalau pada saatnya siang itu membawa makanan sendiri, ya jika dari rumah bawa makanan kemudian dimakan. Jadi kalau nanti ngumpul di warung makan di pojok kampus misalnya, itu nanti wah berkerumun yang luar biasa. Ya, kita nambah masalah lagi ya. Nah, oke. Ini kan mahasiswa juga sedang gencar-gencarnya untuk melakukan vaksinasi. Nah, itu apakah juga masuk salah satu syarat nantinya mahasiswa yang diperbolehkan untuk mengikuti PTM itu harus wajib vaksin terlebih dahulu, kalau yang belum vaksin dilarang. Nah, ini apakah gimana, Prof? Oh, begini. Jadi kita sarankan mahasiswa semuanya itu memang mengikuti aturan pemerintah dari vaksin, ya. Kalau saya vaksin, kalau sudah ada satu ya itu, sudah ada dua begitu. Tapi terpaksa seandainya saatnya kok belum vaksin, karena vaksin itu sendiri kan memberi jadwal ya. Kadang-kadang kuotanya habis, ya. Kadang-kadang ini vaksin 1 sudah, tapi vaksin 2 belum, jadwalnya belum, kan begitu ya. Ya itu diperbolehkan asalkan ya memenuhi beberapa persyaratan di sini, tidak mempunyai rasa sakit, ya, tidak batuk, tidak pilek, ya, dan lain sebagainya. Maka kalau 38 lebih misalnya suhunya badan tidak diperkenankan masuk. Itu jadi walaupun sudah vaksin tapi suhunya 38 tetap nggak boleh, tidak boleh masuk. Tapi kalau belum vaksin berdasarkan alasan tadi itu kan ya silakan, karena memang dicek sehat. Ya, kemudian 35 misalnya gitu. Secara fisik memang kelihatan sehat. Itu tidak ada masalah karena hal tersebut memang belum saatnya. Tetapi kita tetap mendorong para mahasiswa semuanya untuk melakukan vaksin 1, 2 gitu. Jadi yang tidak diperbolehkan masuk itu yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, batuk, pilek, terus suhu
3 lebih gitu. Nah, untuk tadi persiapan oleh mahasiswa, sekarang persiapan oleh dosen sendiri nih, Prof. Apakah ada perbedaan antara mahasiswa sendiri dan juga dosen, karena memang keduanya itu adalah pelaku dalam sistem perkuliahan itu, Oh Prof. iya. Apakah ada perbedaan di Ya antara? baik. Ya. Jadi semua di sini ada satu kesatuan. Jadi di sini ada dosen, itu tenaga pendidik, mahasiswa, ya peserta didik, tenaga kependidikan karyawan, semuanya diberlakukan mematuhi protokol kesehatan. Jadi dosen pun dicek kok 38 lebih suhunya, berarti ya tidak boleh masuk. Nanti apa itu harus daring aja dari rumah. Jadi begitu. Jadi yang boleh masuk yang sehat. Tenaga kependidikan juga begitu. Jadi yang mempunyai keluhan sakit, apalagi suhunya 38 lebih, bahkan ada yang COVID misalnya, atau yang positif, tentu tidak boleh masuk isolasi mandiri di rumah. Jadi semua diperlakukan sama. Jadi karena kalau mahasiswa yang diperhatikan, yang ditekankan, tapi sementara dosen tidak atau kalian tidak, kan nanti sama saja. Nah, kan begitu, tidak ada bedanya. Nanti menular kan otomatis. Ya, nanti semuanya yang masuk itu harus steril, maka itu gerbang masuk ya, mau masuk itu ada yang ngecek, masuk gedung ada yang ngecek. Ya, berarti memang semuanya itu mengikat ke seluruh elemen yang ada di kampus ya. Gak peduli itu dosen, mahasiswa, tenaga, akademik gitu. Iya. Nah, oke, selanjutnya Prof, ini terkait wacana perkuliahan offline yang tadi. Ini untuk pelayanan akademik, apakah itu juga akan ada wacana offline-nya atau misalkan pelayanan skripsi, pelayanan akademik, KRS itu mungkin sudah ada, tapi ketika kita berbicara pelayanan skripsi, juga adanya sidang munakosah secara offline, apakah akan ada itu, Prof? Ada, ya ada. Jadi nanti kaitan dengan PTM itu perkuliahan saat teori itu ya. Yang lain itu nanti yang ikuti. Jadi termasuk kaitan dengan skripsi, termasuk bimbingan, ya akademik, KRS dan lain sebagainya, itu kan bimbingan akademik. Bimbingan skripsi itu ngikuti semuanya. Ya ngikuti semua tapi diatur. Kita sudah ada SOP semuanya. Jadi nanti kalau sudah masuk, tinggal SOP itu kemudian kita share, kemudian kita umumkan. Kita harus seperti ini. Contohnya ujian skripsi. Ujian skripsi SOP-nya sudah ada di sini. Misalnya setiap ruangan ujian maksimal digunakan 25% dari kapasitas ruangan. Jadi 25%. Jadi ruangan itu yang biasa 4 itu hanya 1 kan gitu ini. Nah, kan itu. Jadi itu hanya 25%. Tempat duduk penguji dan peserta ujian menyesuaikan prokes. Kalau dulu kan ujian ya nggak apa-apa, masalah jejer-jejer kan gitu ya. Masuk tetap tatap muka tapi ada prokes, ya gitu. Kemudian prosedur pelaksanaan ujian juga diatur tersendiri. Kemudian kaitan dengan bimbingan yang sudah saya sampaikan tadi kan, bimbingan tatap muka termasuk kaitan dengan skripsi, KRS dan sebagainya itu dibatasi maksimal 20 menit per mahasiswa. Kalau dulu kan setengah jam monggo silakan. Kalau ini terlalu lama nanti kan yang lain tidak kebagian kan. Padahal itu hanya dibatasi itu 5 mahasiswa per dosen dalam kondisi itu. Kemudian mahasiswa akan melaksanakan bimbingan tatap muka itu apakah KRS, apakah skripsi, bimbingannya itu harus memberi informasi kepada dosen H-1. Jadi kalau sekarang kemarin sudah memberitahu. Sudah memberitahu. Itu SOP-nya juga ada. Nanti semuanya sudah diatur dalam SOP. Sudah ada. Nah, ini selanjutnya terkait target dalam nantinya adanya wacana perkuliahan tatap muka ini, apakah ada target yang ingin dicapai oleh fakultas itu sendiri, Prof? Oh ya, baik. Targetnya. Jadi kita itu mempunyai, kalau target capaian pembelajaran itu kita ya semaksimal mungkin pembelajaran itu harus mencapai maksimal. Walaupun kenyataannya nanti kan paling-paling kan hanya separuh kan. Pencapaiannya separuh, Mas. Tapi kan darurat ya.
daripada tidak sama sekali. Jadi tetap kita harus mencapai sesuatu yang maksimal. Itu targetnya begitu. Kalau dalam pencapaian. Kalau dalam kaitannya dengan kapan kita laksanakan, apakah target kapan, minggu depan atau bulan depan, kan begitu misalnya. Dari bapak dosen, kemudian mahasiswa, semuanya itu pengen menginginkan cepat masuk begitu. Pak dosen-dosen pun juga begitu. Kan begitu. Daripada ngajar di rumah dengan daring juga tidak bisa ketemu, itu nggak bisa keakraban, pemahamannya kan juga belum maksimal. Ya, nah, tetapi kapan? Agar target kapan? Ya, kita tidak punya target kaitan dengan kalau masuknya itu. Nah, kita ngikuti dari apa itu surat edaran atau keputusan rektor ataupun rektor berdasarkan dari dirjen itu sendiri. Kita ngikuti aja. Ya, tapi kalau target capaian pembelajaran ya maksimal kita tetap mementingkan dari kualitas itu tetap. Oke, selanjutnya Prof, ini tadi di awal sudah saya singgung terkait rencana perkuliahan tatap muka, di mana mengingat dua angkatan, angkatan 2020 dan juga angkatan 2021 itu benar-benar belum pernah kita anggap menginjakkan kaki di gedung FTIK ini. Nah, takutnya nanti kan juga misalkan seperti guyonan-guyonan yang ada di media sosial ini itu terkait mahasiswa baru itu datang ke kampus kemudian tanya misalkan toilet itu di mana nggak tahu, terus yang ditanyain pun itu juga nggak tahu. Nah, ini kira-kira adakah solusi ataupun bagaimana untuk menanggulangi hal tersebut gitu, Bro? Oh ya, baik. Nanti kalau sudah masuk, sudah offline, tentu itu tadi kan semester 1 dan semester 3. Ya. Jadi minggu sekarang sama minggu berikutnya kosong. Ganti yang kelompok 2 kan gitu, terus begitu. Otomatis nanti kalau masuk itu ada petunjuknya. Kan begitu. Sudah ada petunjuknya. Ada petunjuk. Sana terserah macam-macam itu nanti ada tulisan itu sudah disiapkan. Jadi nanti tinggal ditempel masuk kelas-kelasnya, ruang lantai 2 nomor 4 itu mana kan gitu ya. Sudah ada panah-panahnya juga ya. Jadi kita nanti memang kita sadari bahwa para mahasiswa belum sempat untuk tahu persis paham tentang kampus termasuk lokasi-lokasi mana, tapi nanti kalau sudah masuk otomatis nanti akan memahaminya, kan nanti ada petunjuk yang bisa dilihat ya. Dan nanti pun juga di depan itu nanti ada perubahan, ada pusat informasi itu nanti bisa ditanya di sana kemana itu nanti kita ada petugas yang siap untuk memberikan pelayanan. Jadi nanti kita tambah petugas yang nanti kalau offline awal itu keamanan kita siap ready, kemudian kebersihan dari setiap saat kita bersihkan, kita semprot gitu. Kemudian kaitan dengan informasi kemana kan masih bingung ya, itu ada petugas yang siap di depan sana. Selain penanda-penanda tadi juga ada petugas yang sudah disiapkan gitu. Ada nih petugas di depan sana. Berarti yang di bawah musola yang dulu musola itu akan dirubah itu dijebol itu. Nah, itu di depan itu nanti kalau saatnya offline sudah jadi siap. Itu nanti informasi di situ. Jadi siap untuk membantu bagi para mahasiswa yang ingin memerlukan informasi yang diperlukan. Nah, tentunya kita sangat menunggu untuk segera melakukan PTM perkuliahan tatap muka secara offline ya Pak, mengingat juga persiapan yang dilakukan oleh fakultas itu sudah sedemikian rupa sehingga tentunya pastinya akan ada goal yang dicapai dari wacana PTM oleh fakultas tersebut. Nah, kira-kira kalau kita meminta kejelasan terkait adanya PTM secara offline ini akan diadakan kapan, atau paling enggak itu sudah ada ancer-ancernya kapan, itu sudah ada belum Prof kalau dari atasan saya? Kalau ancer-ancer itu sudah mulai semester yang dulu itu sudah ada ancer-ancer. Jadi kita kok sudah agak ada dulu semester itu. Mungkin nganu aja semester baru kan gitu. Ternyata semester baru dari Jakarta ternyata
belum mengizinkan, kan gitu. Akhirnya sudah kita persiapkan, mungkin ini setelah pertemuan ke-7, misalnya begitu. Pertemuan ke-7. Habis itu mid kan begitu ya, mid semester. Mid semester. Setelah itu habis mid semester kan begitu. Itu semester kemarin kan juga begitu. Kemudian diulang semester sekarang, sebelum masuk ini semester baru ini juga kalau bisa semester baru ini, tapi sana belum bisa. Karena berdasarkan keadaan secara nasional ya, itu belum mengizinkan. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu semua kita dapatkan, tanggal aja setelah pertemuan ke-7 misalnya begitu ya. Habis mid kan gitu ya. Ternyata sampai saatnya sekarang itu aja sudah hampir ya, sudah hampir. Dari Dirjen juga belum bisa memberikan kepastiannya. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan kepastian. Rektor seluruh Indonesia pun juga belum bisa memberikan kepastian, apalagi dekan ya, belum bisa memberikan kepastian kapan pertemuan yang secara resmi yang diizinkan dari Dirjen kan begitu. Lah kita nunggu dari Dirjen sewaktu, tetapi kita sudah siapkan sewaktu Dirjen misalnya ini nanti sore misalnya sore sudah Dirjen turun SK-nya, besok kita masuk itu sudah bisa untuk langsung besoknya langsung kita langsung mengadakan PTM itu sudah bisa ya Bro. Oke, tentunya kita sangat menunggu sekali adanya PTM tersebut. Kita juga nunggu sama-sama nunggu ini. Nunggu. Ya, jadi nunggu. Tapi kita memang menunggu itu ya sesuatu yang kadang berat ya. Jadi menunggu 1 jam aja rasanya 1 hari. Menunggu 1 hari rasanya 1 bulan. Apalagi menunggu berbulan-bulan pakai setahun. Apalagi menunggu kabar yang nggak pasti gitu, Bro. Nah, ini terkait adanya wacana perkuliahan tatap muka secara online ini, secara offline ini, mohon maaf. Tentunya kita berdoa untuk segera terrealisasi adanya wacana tersebut. Nah, kemudian mungkin itu menjadi akhir dari berpisahnya kita pada Wiradharma Podcast kali ini, Prof. Terima kasih untuk Prof. Mansur, sangat hebat sekali FTIK YIN Salatiga ini. Mungkin sebelum benar-benar kita akhiri untuk Wiradharma Podcast ini, bolehlah Prof untuk memberikan closing statement-nya untuk para mahasiswa FTIK, khususnya mahasiswa baru yang sangat menginginkan adanya terrealisasi program perkuliahan tatap muka secara offline ini. Ya, terima kasih bagi para mahasiswa baru ya, angkatan 2021 dan juga terutama mahasiswa angkatan 2020 yang mungkin belum sempat mengikuti perkuliahan offline kampus ya. Tentu marilah kita tetap ya mematuhi protokol kesehatan di rumah masing-masing, namun juga kita harus mengikuti perkuliahan secara maksimal walaupun secara daring. Tentu nanti kalau sewaktu-waktu sudah offline, panjenengan semuanya baik itu semester 1 maupun semester 3 bahkan yang lain pun harus kita persiapkan secara mental, karena di rumah kadang-kadang perkuliahan itu sambil tidur, sambil main-main, sambil yang lain-lain. Tapi kalau offline kan harus datang, maka harus kita sungguh-sungguh menyesuaikan keadaan offline nanti. Nah, kemudian protokol kesehatan juga tetap harus dijaga agar terus semakin kita sehat terus. Di samping itu kita selalu berdoa bersama, mudah-mudahan COVID-19 ini benar-benar lenyap dari bumi Indonesia, sehingga kita tidak lama bisa offline, mudah-mudahan begitu, sehingga kualitas pendidikan Islam kita tetap akan semakin meningkat. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan kepada semua pihak, termasuk mahasiswa semester 1, 3, dan tentu mahasiswa semuanya, sampai dengan semester yang akhir. Nanti dalam kaitan dengan pertemuan tatap muka, kalau yang akhir-akhir kan bimbingan skripsi, bimbingan akademik ya tentu juga harus mematuhi protokol
kesehatan, namun juga kualitas tetap nomor satu, walaupun kondisi online atau offline itu kualitas tetap nomor satu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak. FTIK ini kan juga punya jargon gitu, Prof. Nah, boleh nggak Prof ini kita gaungkan jargon FTIK untuk menambah semangat para mahasiswa, terutama mahasiswa baru ini untuk lebih memiliki rasa kebanggaan terhadap FTIK itu sendiri, Prof. Ya, monggo. Oke, FTIK better choice for better teacher, gitu ya, Prof. Iya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi saya ucapkan Prof. Mansur selaku Dekan FTIK, juga teman-teman yang nantinya menyaksikan Wiradharma Podcast ini, jikalau teman-teman FTIK khususnya memiliki berbagai pertanyaan ataupun komentar terkait perkuliahan tatap muka ini ataupun yang berhubungan dengan perkuliahan ataupun mahasiswa secara umumnya, nantinya bisa berkomentar di kolom chat YouTube Dema YIN Salatiga, Dema FTIK YIN Salatiga, ataupun direct message ke salah satu media sosial dari akun Dema FTIK YIN Salatiga. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk seluruh pihak-pihak yang berhasil mensukseskan acara ini. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa.